Sintayong dapat penghargaan Kalik Hall of Fame. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan penghargaan Kalik Hall of Fame. Penghargaan itu diterima STY setelah tampil mengesankan sewaktu masih berkarir sebagai pemain. Kalik Hall of Fame merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemain elit sepanjang masa Korea Selatan. Sintayong mendapatkan penghargaan itu karena tampil mengesankan bersama Seongnam FC rentang 1992 sampai 2004. Ketika itu dia bermain sebanyak 296 pertandingan dan sukses mencetak 76 gol. Pelatih asal Korea Selatan itu juga berhasil mempersembahkan 6 gelar Kalik One, 3 gelar Korea League Cup, dan masing-masing 1 gelar Korean FA Cup dan Korean Super Cup. Menurut laporan Doga, Sintayong sejajar dengan legenda Korsel lainnya semisal Choi Sun-ho, Hong Myung-bo, dan Lee Dong-gu. Penganugerahan Kalik Hall of Fame itu dilakukan dengan bertepatan seremonial 40 tahun kali. Pelatih legendaris Malaysia ragukan Harimau Muda meraih emas. Timnas Malaysia U22 menjalani persiapan yang cukup matang dalam menyambut SEA Games 2023. Pada Maret 2023, Harimau Muda menjadi juara turnamen pemanasan di Singapura bernama Merlion Cup. Meski demikian, peluang Timnas Malaysia U22 untuk meraih medali emas di SEA Games 2023 justru diragukan. Sosok yang ragu dengan peluang itu adalah pelatih legendaris negeri jiran B. Satyanantan. Pelatih Timnas Malaysia periode 2007-2009 itu menyebut persaingan di SEA Games 2023 sangat keras. Selain Timnas Malaysia U22, B. Satyanantan menyebut ada 3 tim lain yang memiliki kekuatan bagus di SEA Games 2023. Ia menyebut tim-tim lain seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia merupakan skuad yang sama kuat dengan Malaysia. PSIS jalin komunikasi dengan calon pemain asing baru. Manajemen PSIS Semarang sampai saat ini masih menunggu kepastian soal regulasi penggunaan pemain asing pada kompetisi BRI Liga 1 musim depan. Berapapun jumlah pemain impor yang diizinkan, Maisa Jedar siap memaksimalkannya. CEO PSIS Yoyok Sukawi menyebut bahwa perekrutan pemain asing baru untuk musim depan hanya tinggal melengkapi komposisi yang sudah ada. Yoyok Sukawi menjelaskan komposisi pemain asing memang masih akan menanti kepastian yang ditetapkan oleh PT Liga Indonesia Baru LIB dan PSSI pada bulan ini. Dari wacana yang beredar, Liga 1 musim depan akan menggunakan regulasi baru untuk kuota pemain asing, yakni 5+1. Artinya ada 5 pemain asing dari negara bebas dan 1 lainnya berasal dari Asia Tenggara. Sebelum regulasi ini ditetapkan, Yoyok menyebut bahwa PSIS memang sudah menjalin komunikasi dengan calon pemain impor yang akan dikontrak untuk musim depan. Persik Gayet ex pelatih klub elit Brasil untuk musim depan. Persik Kediri resmi mendatangkan Marcelo Rospain untuk kompetisi Liga 1 2023-2024. Arsitek asal Brasil ini direkrut mengisi posisi Divaldo Alves yang tak memperpanjang kontrak lagi. Jejak rekam karir Marcelo cukup mentereng. Pria berusia 52 tahun ini pernah memoles 2 klub elit Brasil yakni Grêmio dan Corinthians. Marcelo sudah tidak asing dengan kompetisi sepak bola Asia. Dia pernah menunggangi tim China Super League, Meizhou Haka. Selain memperkenalkan pelatih kepala, Persik juga mengumumkan pelatih fisik yaitu Victor Tinoco. Sementara pelatih kiper masih dipercayakan pada Carlos Salomão yang musim lalu telah menunjukkan kualitasnya. 2 asisten pelatih lokal Alfian dan Johan Prasetyo juga masih dipertahankan sebagai jembatan komunikasi dengan juru taktik baru musim depan. Madura United rombak komposisi tim pelatih. Madura United terus berbenah menjelang musim baru. Setelah mengumumkan kehadiran Mauricio Sousa di kursi pelatih, mereka melakukan perubahan minor di komposisi tim kepelatihan. Klub berjulukan Laskar Sampai Gerap itu resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih fisik Osvaldo Leza dan fisioterapi Marcelo Araujo. Keduanya hanya bertahan semusim di Madura United. Madura United lantas menunjuk Joao Pedro Royal sebagai pelatih fisik dan Emerson Costa Campos sebagai fisioterapis. Keduanya diharapkan mampu bersinergi dan beradaptasi dengan cepat. Kepergian Marcelo Araujo dari jajaran tim pelatih sangat disayangkan fans Madura United sebab ia memiliki jasa besar saat menyelamatkan nyawa Ricky Ariansyah. Pada musim lalu, tepatnya pada laga tandang kontra PSIS Semarang, gelandang berusia 25 tahun itu mengalami kolaps. Kepalanya menghantam lapangan dengan keras yang membuatnya tak sadarkan diri. Revadi Utama berhasil memberikan pertolongan pertama sebelum akhirnya Marcelo dan Mezo Remedi Putra berhasil menyadarkan ex penggawa Persijap Jepara itu. Kiper Panathinaikos di Liga Yunani ingin kembali jadi WNI demi timnas. Kiper Panathinaikos B di Liga Yunani Chirus Pargono disebut tengah dalam proses kembali menjadi warga negara Indonesia WNI demi memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Mantan perwakilan PSSI yang mengurus calon pemain naturalisasi Hamdan Hamidan mengatakan ia telah bertemu dengan Chirus Margono, ayah Margono, dan Duta Besar Republik Indonesia di Yunani Bebep Jujunan.
Hamdan mengungkapkan bahwa seorang asisten pelatih Sintayong di Timnas Indonesia sempat bertanya kepadanya perihal Cyrus Margono beberapa waktu lalu. Cyrus Margono adalah pemuda asal New York, Amerika Serikat. Dia bersekolah SMA di Sleepy Hollow, New York. Begitu lulus, Cyrus melanjutkan pendidikannya di University of Denver Athletics pada 2019. Pada pertengahan 2015, Cyrus Margono pernah mengenyam pengalaman berharga dengan menunjukkan skill di Akademi Inter Milan selama 2 pekan. Ayahnya asli Indonesia, sementara ibunya berasal dari Iran. Presiden Persija Jakarta bicara soal kemungkinan bermarkas di JIS. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca bicara soal kemungkinan bermarkas di Jakarta International Stadium JIS. Macan Kemayoran belum menempati stadion tersebut karena beberapa alasan. Witan Sulaiman dan kolega bermarkas di Stadion Patriot Bekasi pada gelaran Liga 1 2022-2023. Di penghujung musim, Persija Jakarta berkesempatan untuk memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK seiring dengan pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Muhammad Prapanca mengungkap penyebab Persija tak kunjung memakai JIS sebagai kandang. Dia mengatakan bahwa JIS masih berada dalam proses penyempurnaan sehingga belum bisa digunakan untuk ajang resmi. FIFA dukung aksi Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dukung aksi Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Dukungan ini diberikan setelah FIFA belum lama ini mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 2023. Keputusan itu disampaikan pada 29 Maret 2023 usai ramainya penolakan Timnas Israel U20 berlaga di Indonesia digaungkan masyarakat di tanah air. Meski Timnas Indonesia U20 batal berlaga di Piala Dunia U20 2023, skuad Timnas Indonesia U22 tetap dipastikan mentas di SEA Games 2023. Penampilan Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 pun ternyata mendapat dukungan langsung dari FIFA. Mereka mengunggah khusus foto para pemain Timnas Indonesia U22 di akun Instagram resminya.